Peggy bebas. Tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Bahwa Peggy Setiawan ini tidak akan bisa ditersangkakan lagi. Kuasa hukum Peggy Setiawan menepis penilaian yang menyebut Peggy Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, bilang Peggy Setiawan tidak bisa ditersangkakan lagi karena dalam putusan pra-peradilan Peggy disebutkan jika ada keputusan penetapan atau tindakan lain yang dilakukan penyidik kepada Peggy Setiawan akan dianggap tidak sah. Tony juga menegaskan Peggy Setiawan sudah mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan dari polisi. Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami ini tidak dapat ditersangkakan lagi karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya yang dilakukan oleh termohon ya dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat ini nanti dinyatakan tidak sah. Penasihat hukum Peggy Setiawan telah mendapatkan satu SP3 ya. Jadi penyidikan terhadap pemohon itu dihentikan. Nah, kemudian yang kedua ya, ada surat pencabutan tersangka ya. Sebelumnya, salah satu praktisi hukum Hotman Paris dalam video yang diunggah di akun Instagramnya bilang ada kemungkinan Peggy dijadikan sebagai tersangka kembali. Menurut Hotman, Peggy hanya bebas dari perkara pra-peradilan, bukan pokok perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural hukum acara. Ini bebas, bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah kasus ini nggak usah dilanjutin, bisa jadi. Pendapat lain soal kasus pembunuhan Vina dan Eki datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang dalam program Rosi menilai proses hukum terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki serampangan. Hal ini terbukti setelah Peggy dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan. Mahfud menyebut dengan pembebasan Peggy seharusnya bisa membebaskan 7 terpidana kasus Vina lainnya karena pelaku didakwa dengan dakwaan yang sama. Tidak serampangan kan begitu diputus dicari dan orangnya kan itu juga kalau memang sejak awal. Lalu serampangan yang kedua katanya 3. Lalu diumumkan yang 2 itu fiktif, tidak ada gitu. Dan padahal itu putusan pengadilan ada 3 DPO. Dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan di dalam proses persidangan itu disebut. Ini kan serampangan namanya gitu. Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam. Mulai dipakai sebagai novum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya. Bahwa yang 7 ini harus bebas dong. Ini satu paket dakwaan kok ternyata ini salah kan gitu. Usai Peggy dinyatakan bebas oleh sidang pra-peradilan, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana akan mengajukan peninjauan kembali. Saat ini baru 1 mantan narapidana kasus Vina Sakatatal yang sudah mengajukan peninjauan kembali dugaan salah tangkap ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk memulihkan nama baiknya. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas pasca Peggy bebas berdasarkan putusan pra-peradilan, apakah benar Peggy bisa menjadi tersangka kembali? Dan bagaimana peluang PK dari 7 terpidana kasus Vina dan Eki usai Peggy bebas? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada penasihat ahli Kapolri, Pak Arianto Sutadi, dan pengacara 4 terpidana, Bang Oto Hasibuan. Selamat sore, Bang Oto, Pak Arianto. Selamat sore. Selamat sore, Cindy. Selamat sore, Bang Oto. Bang Oto, sore, saya Pak mau Arianto. ke Anda dulu, Bang Oto. Kalau Anda membacanya pasca Peggy bebas, dampak hukumnya kepada para terpidana lain apa, Bang Oto? Ya, saya kira pasti dampaknya itu akan positif untuk terpidana yang lain. Karena begini ya,
ini memang sering jadi perdebatan di kalangan para penegak hukum dan ahli hukum. Katakanlah sekarang ini kasusnya ini kan ada 11 orang tadinya sebagai tersangka dan 8 dijadikan terdakwa, 2 dikatakan buron. Nah, yang 2 sudahlah kita udah pernah bicarakan itu katanya kemudian dianggap itu fiktif. Nah, sekarang menyangkut Peggy. Peggy sekarang ini oleh kepolisian tentunya mereka yakini ini adalah Peggy yang dimasukkan yang buron tadinya yang kemudian ditahan. Ternyata oleh pengadilan dinyatakan dia itu dimenangkan dalam pra-peradilan dan di dalam pra-peradilan disebutkan bahwa penghentian penyidikan terhadap kasusnya si Peggy ini. Sehingga persoalannya begini. Kalau demikian halnya ada 8 yang sudah dihukum. 1 ini katanya Peggy. Terlepas ini Peggy yang sebenarnya atau tidak, walaupun oleh pra-peradilan dinyatakan dia itu tidak sah penetapan tersangkanya. Lantas apakah adil kalau betul ada Peggy yang lain itu tidak diapa-apain, tidak diproses, tapi 8 orang ini dinyatakan salah. Ini kan menjadi masalah. Sehingga menurut saya dengan bebasnya Peggy, otomatis yang 8 inilah harus dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Oke, artinya bisa memuluskan lagi untuk pengajuan PK 7 terpidana lain ya, Bang Oto? Iya, betul. Karena konstruksi hukum dan konstruksi hukum dakwaan oleh jaksa itu dan konstruksi putusan pengadilan itu menjadi hancur gitu. Karena sebuah konstruksi yang sudah dibangun selama ini dikatakan bahwa 11 orang lah yang melakukan pembunuhan ini, di mana ada 3 ternyata sampai sekarang tidak diadili dan positif oleh polisi dinyatakan 2 orang itu adalah fiktif. Maka menjadi soal bahwa berarti konstruksi hukum yang dibuat oleh dakwaan jaksa maupun oleh pengadilan itu menjadi tidak berdasar. Oke, Nah, baik. ya, Saya mau ke jadi Pak Arianto kalau gitu. Oke, baik Bang Oto. Pak Arianto, kalau Anda melihatnya setelah Peggy bebas, ini akan berpengaruhnya seperti apa nanti ke depannya dalam proses penanganan kasus Vina dan Eki, terutama ke 7 terpidana lain? Ya, saya ini ya, pendapat saya ini saya sampaikan sejak saya dulu melihat gonjang-ganjing kasus ini ya. Ini kan kasusnya kan dari dulu ada suatu pengadilan tahun 2016 itu yang sudah memvonis 8 orang terdakwa dan kemudian bahkan sudah inkrah dan kemudian ada 3 DPO dan kemudian dengan adanya film itu tahun 2024 ini kemudian kan polisi merasa masih punya tanggungan PR gitu ya sehingga dia meneruskan penangkapan kepada 3 DPO dia, 3 DPO yang dulu itu. Tapi 3 DPO itu ketika dicari saksi yang baru lagi untuk meyakinkan yang ada, ternyata hanya ada 1 yang bisa dapat data awal untuk menangkap, sehingga waktu itu kemudian Peggy ditangkap kan gitu. Nah kemudian Peggy ditangkap ini kemudian pihak yang merasa dirugikan, termasuk yang tersangka yang dulu sudah dipidana, terdakwa yang dulu sudah dipidana, dan pihak dari keluarga Peggy ini menyatakan bahwa itu salah tangkap. Makanya dulu saya sudah menyarankan untuk putusan yang inkrah yang sudah memenjarakan 7 orang dan kemudian sekarang diprotes, itu cara untuk menganulir ya itu hanya pakai PK gitu. Kalau PK-nya itu dibatalkan, nah barulah itu yang 7 itu kemungkinan bisa dibebaskan kalau PK-nya itu dikabulkan. Sedangkan untuk Peggy ini satu-satunya jalan untuk menghambat bahwa itu salah tangkap adalah ya pra-peradilan. Nah, ternyata sekarang pra-peradilan kan mengatakan bahwa penangkapannya tidak sah. Cuman pra-peradilan itu hanya menyatakan bahwa itu salah tangkap gitu. Belum mengadili bahwa si Peggy ini salah apa tidak gitu. Nah, kemudian dengan adanya peradilan yang dikalahkan ini, nanti masih ada beberapa alternatif. Kalau polisi itu kemudian menyatakan bahwa oh ya ini kemarin kan dari SP3 ya. Tetapi di SP3 itu kan hanya di SP3 penyidikannya, sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya adalah karena kesalahan tangkap kan gitu kan. Itu kepolisian masih bisa melakukan penyidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti yang baru yang dimiliki gitu. Tapi seandainya nanti kemudian putusan PK itu membatalkan putusan tahun 2016 dulu, otomatis polisi tidak akan mencari lagi yang sisa 3 DPO itu. Dia harus mencari lagi siapa pembunuh
daripada Vina dan Eki itu semuanya gitu. Kira-kira gitu anunya. Oke, Bang Oto, Anda melihatnya jadi gimana kalau misalnya memang polisi memulai lagi penyidikannya, menemukan bukti baru, Peggy bisa jadi tersangka lagi, Bang Oto? Menurut saya salah besar kalau polisi memulai lagi penyidikan terhadap Peggy ya. Saya minta lebih arif dan bijaksana apabila polisi menghentikan pemeriksaan Peggy, biarkan dulu perkara yang 7 untuk PK itu berjalan. Nanti kita lihat apa putusan PK terhadap hal ini. Kalau nanti putusan PK-nya itu dibebaskan ternyata, dan kemudian Peggy ongoing ternyata kemudian diproses, ini kan lebih cilaka lagi polisinya. Jadi lebih bijaksana, tunggu aja PK dilakukan, lihat. Kalau ternyata nanti di PK-nya itu ditolak dihukum, mungkin ada peluang-peluang lagi untuk berpikir untuk melanjutkan penyidikan terhadap Peggy dan yang lain. Tetapi kalau umpamanya sekarang ini mau diajukan, ternyata PK-nya bebas, 2 kali kena lagi nih kepolisiannya. Jadi saya pikir jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya. Apalagi menjadi persoalan adalah ada juga di dalam putusan pra peradilan tersebut yang menyatakan bahwa memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan gitu loh. Baik. Kalau saya tidak keliru, ada kata-kata itu. Nah kalau itu benar ada, kalau saya tidak keliru itu ada memerintahkan polisi untuk tidak menghentikan penyidikan, ya dia tidak boleh lanjutkan lagi. Oke, kalau Pak Arianto Anda melihatnya, adakah celah sebenarnya untuk polisi memulai lagi menjadikan Peggy sebagai tersangka? Celah itu ada ya, karena di dalam perma itu ada bunyi, salah satu perma itu yang butir ketiga itu saya ingat bahwa putusan pra peradilan yang mengabulkan tidak sahnya suatu penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan polisi untuk penyidik untuk melakukan penyidikan kepada tersangka yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang baru yang terkait dengan perkara ini. Jadi masih ada kemungkinan itu ya. Tapi kalau pertimbangan saya kemarin itu ya, alangkah baiknya apabila nunggu PK ini dulu lah. Kan PK-nya toh sudah diajukan. Kalau PK ini nanti ternyata ditolak, ya itu berarti langsung itu diperiksa lagi sih Peggy. Tapi kalau PK ini dikabulkan, berarti kan gugur yang 72 itu 8 ya. Ya otomatis si Peggy ini otomatis ya gugur. Polisi akan memulai penyidikan lagi, bukan meneruskan Peggy yang 3 dulu DPO itu. Tetapi mulai mencari siapa yang sesungguhnya yang membunuh si Vina dan Eki ini gitu. Kira-kira gitulah konstruksinya perjalanan disuruhnya masalah ini. Ya. Nah Pak Arianto, tapi juga setelah Peggy bebas kan Polda Jabar belum banyak komentar ya soal langkah yang diambil. Sebenarnya dari polisi apa yang saat ini sedang dilakukan untuk mengusut kasus Vina dan Eki, Pak Arianto? Ya, Kapolri memang mengatakan masih akan kita pertimbangkan kembali langkah-langkah selanjutnya. Kalau saya memprediksi ya langkah-langkah itu tadi, melihat PK karena sudah diajukan, tunggu PK-nya ini kira-kira diterima apa tidak. Mudah-mudahan Pak Hakim juga mau kerja keras, bulan ini langsung diputus sehingga kita jelas gitu. Supaya polisi itu akan kemana? Apakah nunggu ini ya, kemudian nunggu kalau kalah, PK-nya dikabulkan, otomatis kan yang 8 itu nggak jadi, ya harus mulai dari mula. Dan termasuk juga Peggy yang sekarang nggak perlu dilanjutkan lagi, percuma. Ada peluang untuk diambil alih sama Barreskrim nggak? Kalau diambil alih Barreskrim itu kan cuman komentar-komentar biasanya kayak gitu. Tapi saya pikir tidak akan tidak akan merubah suatu tindakan ya di Polda kemudian diambil Barreskrim. Karena polisi dari para polisi pasti sama arahannya. Gitu. Oke, Bang Oto, kalau Anda melihatnya, kalau memang penyidikan ini kemudian harus dimulai lagi dari awal, apa yang bisa dilakukan oleh polisi untuk membuat kasus ini semakin terang? Jangan sampai ada kesalah tangkap dan lain-lain, Bang Oto. Saya kira polisi harus mulai jujur membuka, terutama mengenai barang bukti. HP-nya Vina itu di mana sekarang? Ya, di mana itu HP-nya itu? Dan posisi dengan HP-nya itu kalau dapat, itu kan bisa akan membantu. Ya, jadi sampai sekarang polisi sekarang nggak bisa menunjukkan di mana HP-nya itu. Jadi baiknya menurut saya polisi mulai menyidik lagi ke belakang nih, HP yang tidak ada, ya kan? Kemudian juga CCTV yang belum dibuka. Nah ini kemana semua? Saya yakin dan percaya itu ada. Nggak mungkin tidak ada. Saya melihat di dalam berkas-berkas itu, saya mengindikasikan itu ada loh. Nah pertanyaan sekarang, mau nggak polisi membongkar itu dan mengekspos kepada publik barang itu di mana? Supaya polisi ini jangan dicecar terus sama
para masyarakat Indonesia. Oke. Jujurlah, di mana itu HP? Tunjukkan apa isinya. Jangan ditutupi. Kalau ditutupi terus, saya melihat ini masyarakat tidak akan puas gitu loh. Jadi saya kira polisi sudah waktunya coba lihat di mana itu. Nah kemudian juga waktu itu di otopsi ulang ketika dia ketika di mayatnya digali kemudian diekshumasi. Kemudian itu kan pasti ada foto-foto yang berwarna kan, ya kan pasti difoto, di video dan sebagainya. Coba buka ke publik dong. Nah, dari terang benderang kita bisa lihat sebenarnya. Kalau ini kan sekarang hitam putih. Coba itu kan terlihat itu pasti kan. Videonya itu kayak apa, retaknya dan sebagainya kelihatan itu semuanya. Oke, baik. Nah, kalau itu sudah dapat akan bisa menjadi terang perkara ini. Oke, Pak Rianto menanggapi Bang Oto tadi. Kalau dari Polri artinya apa asistensi yang bisa dilakukan untuk mengawasi agar proses ini ke depannya berjalan secara transparan? Kalau saya sih tidak pada kesalahan Polri mutlak ya. Polisi dulu pada tahun 2016 itu sudah melakukan penyidikan yang maksimal walaupun scientific crime investigation-nya nggak diterapkan. Tetapi itu kan sudah diterima oleh hakim bahwa itu menjadi bukti yang kuat bahwa sehingga bisa memandangkan 8 orang itu. Nah sekarang apabila nanti PK ini kemudian menganulir bahwa itu pengadilan itu nggak benar, nah barulah polisi bisa dipaksa sekarang bahwa dulu bukti yang disampaikan cuma gitu itu ternyata kurang lengkap. Berarti dia akan mencari lagi bukti-bukti yang dulu cuma disampaikan bukti tapi tidak dianalisis. Kemudian mungkin perlu dianalisis lagi. Jadi kuncinya bukan pada polisi yang sekarang terbuka, dulu tertutup, bukan masalahnya. Dulu bukti-bukti yang diajukan oleh polisi dulu itu yang diterima harus dikoreksi lagi bahwa bukti itu ternyata kurang jelas ya. Sehingga dia dibantah, maka polisi harus sidik ulang dengan lebih cermat lagi, dengan semua apa-apa bukti yang ada dimasukkan dengan dalam penyidikan yang baru ini. Oke, penyidikan yang cermat. Gitu. Oke, baik, penyidikan yang cermat tadi catatannya. Terima kasih Pak Rianto Sutadi, penasehat Kapolri, kemudian juga Bang Oto Hasibuan, pengacara dari 4 terpidana. Terima kasih, sehat selalu.